Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Algoritma B akan mempresentasikan tugas akhir kami yang beranggotakan Nur Hanifah Rahman 2024 10 10 10 83 dan Mirzan Abdullah NIM 2024 10 10 11 43. Pada kali ini kami di sini membuat aplikasi yang bernama Compendium berdasarkan algoritma shortest path problem yang diharapkan aplikasi ini dapat memecahkan permasalahan pencarian rute terpendek. Nah, shortest path problem ini adalah algoritma yang digunakan untuk pencarian rute terpendek dari satu buah simpul ke semua simpul yang terdapat dalam sebuah graf. Shortest path problem merupakan salah satu masalah yang paling mendasar dalam kombinasi optimasi, bahkan dalam rangka memecahkan masalah yang paling kombinatorial, baik perhitungan jalur terpendek disebut untuk atau konsep yang dibuat menggunakan yang pertama kali dikembangkan dalam rangka jalur terpendek. Oke, selanjutnya akan dijelaskan Mirzan untuk cara kerjanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari program Compendium ini berjalan. Yang pertama, algoritma ini karena menggunakan shortcut path, di sini cara kerjanya yaitu algoritma ini mempunyai dua data penampung. Yang pertama ada data search dan juga data found, yang mana ketika nanti kita ingin mencari rutenya, misal dari titik satu ke titik lainnya, ketika sudah mencari akan disimpan ke data set-nya. Jika sudah ketemu data rutenya, akan disimpan ke data found. Di sini kita menggunakan graf yang ini, misal kita ingin melakukan pencarian rute terpendek dari titik A ke titik D. Nah, cara kerjanya yaitu kan titik A ini mempunyai 3 cabang, yaitu cabang ke titik B, ke titik C, dan ke titik E. Nah, ketika kita sudah sampai ke titik B ini juga mempunyai 3 cabang, yaitu titik A, titik C, dan titik D. Nah, kan seperti itu. Nah, algoritma ini ketika kita sudah mencari dan belum ketemu ke titik B, maka datanya masih simpan dalam data set ini. Tapi ketika sudah sampai ke data D, maka datanya akan pindah ke data found ini. Langsung saja, misal kita tadi ingin ke data dari titik A ke titik D. Nah, titik A ini mempunyai 3 cabang, yaitu titik A ke B, A ke C, dan A ke E. Maka di sini kita tulis yaitu A, B, kasih jarak A, B, dan A, E. Nah, karena belum ada yang sampai ke D, maka data found-nya masih kosong. Setelah itu kita lanjutkan dulu dari yang kombinasi yang pertama, yaitu A dan B. Setelah ke B ini kan mempunyai cabang 3 juga, yaitu B ke A, B ke C, dan B ke D. Maka kita tulis yaitu A, B, A, A, B, B, A, B, A, B, A, B, B, A, B, C. Nah, dalam algoritma ini jika kita mengunjungi titik yang sudah pernah kita kunjungi, maka akan otomatis terhapus. Nah, di sini kan kita sudah pernah mengunjungi titik A, maka ABA ini akan otomatis terhapus. Nah, di sini kita sudah punya dua kemungkinan, yaitu titik ABC dan ABC. Nah, karena kita ingin ke D, maka di sini rute pertama yang kita ketemukan yaitu ABC.
maka kita taruh di data found. Nah, setelah itu kita ke yang AC. Di sini AC, C juga mempunyai 3 cabang, yaitu C ke A, C ke B, dan C ke F. Dari itu, kita tulis AC A, AC B, dan AC F. Nah, karena di sini A itu sudah pernah dikunjungi, maka data ini otomatis terhapus. Selanjutnya yaitu kemungkinan yaitu A dan E. A dan E di sini kemungkinannya yaitu E kan mempunyai 2 cabang, yaitu E ke A dan E ke B. Maka kita tulis ini A, E, A, E, A, dan A, E, C. Nah, karena kita sudah sampai tujuan ini ke D, maka kita pindahkan ke data found. Selanjutnya yaitu kita lanjutkan. Di sini kita hapus saja yang tadi, yang 2 ini. AEA karena berulang, jadi kita hapus. Nah, di sini kita mempunyai 3 rute. Dari sini yaitu A, B, C. A, B, C. Nah, di sini C mempunyai 4 cabang, berarti C ke A, C ke B, C ke D, dan C ke F. Berarti di sini A, B, C, B, terus A, B, C, A, kemudian A, B, C, C, dan A, B, C, F. Kemudian selanjutnya yaitu di sini kan di sini yang terulang yaitu ada titik A, berarti di sini akan otomatis terhapus. Kemudian di sini yang berulang titik B akan otomatis terhapus. Nah, tinggal ini. Dan kemudian yaitu titik selanjutnya yaitu ACBB. Di sini mempunyai tiga cabang, yaitu titik B ke A, B ke C, dan B ke D. Kita turunkan ACB A, ACB C, A, C, D, D. Nah, di sini karena ACBA-nya terulang, maka otomatis terhapus. Kemudian di sini C-nya terulang, otomatis terhapus. Tersisa ini. Dan sekarang nanti itu ACF. Nah, yang ACF ini mempunyai 1 cabang, yaitu ke C. Maka akan otomatis terhapus karena titiknya akan seperti ini. Nah, ini kan ini sama, makanya akan otomatis terhapus. Oh ya, ini tadi karena sudah ke D, maka akan masuk ke data found. Selanjutnya datanya rutenya tinggal 2, yaitu ABCF, dan ini sudah ketemu ke D, maka kita taruh di sini.
Dan ini terakhir ACF, karena F nyambung satu cabang, maka turunannya akan seperti ini. Nah, karena ini terulang, maka di sini akan otomatis terhapus. Nah, selanjutnya algoritmanya akan menentukan berapa jaraknya, yaitu misalnya ini ABD akan berjarak ABD berjarak berarti 5 ditambah 4, maka akan berjarak 9. Kemudian AED yaitu 2 ditambah 3 yaitu 5, maka berjarak 5. Kemudian ABCD 5 ditambah 2 ditambah 7 berarti berjumlah 14. Dan ACBD berjumlah 16. Nah, maka karena kita mencari struktur terpendek, maka akan mencari jarak yang paling kecil, yaitu di sini akan ketemu AED yaitu jarak 5. Maka output yang buatan akan AED jarak atau nilainya 5. Nah, cara kerja dari algoritma yang kita gunakan seperti ini. Selanjutnya kita akan langsung saja melakukan demo aplikasi ini, yaitu dengan menjalankan aplikasi ini. Kita coba yang tadi dari titik A ke titik D. Nah, sama seperti tadi, yaitu yang kita temukan yang paling kecil yaitu AED. Selanjutnya saya akan menjelaskan demo aplikasi Compendium ini. Langsung aja di run. Nah, itu diminta untuk masukkan awal startnya dari pilihannya A, B, C, D, E, F. Kita masukkan saja huruf A, start awalnya. Lalu masukkan tujuan rute yang diinginkan dari A kemana. Contohnya kita masukkan F saja. Oke, di situ A ke F menghabiskan jarak 17. Coba ke gambarnya. Nah, itu dari A ke F, kita ngelewatin A ke B dengan jaraknya 5, terus B ke C jaraknya 2, lalu kita C ke F jaraknya 10. Jadi A ke F itu 17. Kenapa nggak lewat yang lainnya? Karena menurut program itu jarak rute terdekatnya yang dapat dipecahkan programnya adalah 17. Lalu selanjutnya kalau kita merun programnya dan kita memasukkan huruf yang tidak terdapat pada graf, misalnya H. Nah, kita enter, lalu tujuannya misalnya Z. Nah, program akan mengeluarkan inputan salah karena kedua huruf itu tidak terdapat pada graf. Sehingga kita menekankan enter lagi untuk memasukkan graf yang terdapat pada program, yaitu dari A sampai F. Kita masukkan awal startnya huruf B, lalu ke E,
Nah, program akan menunjukkan rute tercepat dan rute terdekatnya ke E, yaitu yang berjarak 7. Nah, dari B ke E, kita melewatin B ke D dulu, yang berjarak 4, lalu D ke E yang berjarak 3, sehingga rute terdekat dari B ke E adalah 7. Oke, selanjutnya kita coba di graf yang agak lebih rumit di graf ini. Nah, misal kita ingin tahu jarak rute pendek dari huruf titik E ke titik F. Langsung saja kita jalankan titik E ke titik F. Nah, dari titik E ke titik F itu melewati EB, DF berjarak 8. Itu EB, D, F. Nah, ini kan E ke B itu 1, D ke D itu 2, dan D ke 5 itu, D ke F itu 5. Maka jumlahnya yaitu ada 8. Nah, misal kita ingin mengetahui rute terpendek dari huruf titik B ke titik C. Saya coba jalankan lagi. Itu titik B ke titik C. Nah, jaraknya yaitu 10. Jadi titik B ke titik C yaitu dari titik B ke A dulu, setelah itu ke titik C. B ke A itu 2 dan A ke C itu 8. Nah, kalau misal kita coba dari titik B ke D dan D ke C, maka akan menghabiskan jarak 2 ditambah dengan 11. Itu 13. Maka 13 itu lebih besar daripada 10 tadi. Makanya program ini memilih jalur dari B ke A atau A ke C. Seperti itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.